selalu sampaikan kebenaran, karena kebenaran bagaikan matahari yang akan selalu bersinar walaupun di hadapan orang-orang yang buta. Ente dalam menuntut ilmu, yakni ala inna fil jasadi mudghatan idza saluhat saluhal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wahyal qalb. Yakni di dalam hati, di dalam diri manusia itu ada segumpal daging. Kalau daging itu baik, baik seluruh anggota tubuh. Kalau daging itu rusak, maka rusak seluruh anggota tubuh. Apa daging itu? Daging itu adalah hati. Yani al-qalb ra'sul jawarih. Hati itu adalah kepala. Hati itu pemimpin dari seluruh anggota badan. Ana mau tanya, yang menggerakkan kedua mata ente untuk melihat itu siapa? Yang menggerakkan apa? Hati. Yang menggerakkan mata untuk melihat? Hati kan? Berarti mata hanya alat untuk melihat. Yang menggerakkan? Hati. Yang menggerakkan lidah ente untuk berbicara? Hati. Yang menggerakkan telinga ente untuk mendengar? Hati. Yang menggerakkan tangan ente untuk menyentuh? Hati. Yang menggerakkan kaki ente untuk melangkah? Hati. Berarti semua ini mata alat untuk melihat, telinga alat untuk mendengar, lidah alat untuk berbicara, tangan alat untuk menyentuh, memegang, kaki alat untuk berjalan. Tapi dari semua itu, kepalanya, penggeraknya adalah hati. Idza taghayyara ar-ru'us, taghayyara al-mar'us. Ya. Apabila pemimpin rusak, yang dipimpin rusak. Berarti baik buruknya anggota tubuh seseorang tergantung pada apa? Pemimpinnya anggota tubuh apa? Hati. Pertanyaannya, baik buruknya hati itu dari apa? Itu pertanyaannya. Kalau baik buruknya anggota tubuh itu dari hati, maka baik buruknya hati itu tergantung pada apa? Tergantung pada makanan yang masuk. Sebab kenapa? Makanan yang masuk itulah yang hati itu tumbuhkan dari makanan. Maka salah satunya apa berarti kalau ente mau menuntut ilmu? Ente harus warok. Harus punya sifat warok, berhati-hati. Bagaimana waroknya para ulama? Al-Imam An-Nawawi Sahibul Majmu', ya, Syarah Muhaddab Imam Nawawi, Sahibul Minhaj, Sahibul Majmu', beliau tidak pernah memakan apel. Kenapa nggak mau makan apel? Karena apel di daerah beliau itu ditanam di lahan milik pejabat. Makanya beliau nggak mau makan apel. Ikhtiyat, berhati-hati. Yang syubhat aja nggak mau, apalagi yang haram. Satu, dua. Apa namanya? Al-Imam Asy-Syairadi. Al-Imam Asy-Syairadi yang ngarang kitab Muhaddab itu beliau tidak pernah mau makan sayuran yang berasal dari Damaskus. Kenapa? Karena sayuran yang berasal dari Damaskus itu ditanam di lahan-lahan yang tidak ada yang memiliki lahan tersebut. Makan sayuran yang berasal dari lahan-lahan yang tidak ada orang yang punya, beliau nggak mau. Saking waroknya, saking hati-hatinya. Al-Imam Hanafi pernah selama 7 tahun beliau tidak pernah mau makan kambing. Makan kambing hukumnya apa? Sunnah. Tapi selama 7 tahun beliau tidak mau makan kambing. Kenapa? Semenjak kambing milik Baitul Mal di Kufah itu hilang, semenjak itu beliau nggak mau makan kambing. Kenapa? Saking hati-hatinya beliau. Takutnya kalau beliau makan kambing, ternyata kambing yang dimakan itu adalah kambing milik Baitul Mal yang hilang. Sampai segitunya. Akhirnya beliau nanya sama tukang kambing. Biasanya kambing itu masa hidupnya berapa lama? 7 tahun. Maka selama 7 tahun beliau tidak makan kambing sampai benar-benar yakin kalau kambing milik Baitul Mal telah mati. Al-Imam Haramain. Imam Haramain guru besar, ulama besar. Imam Haramain satu waktu ditanya
ditanya suatu pertanyaan, beliau nggak bisa jawab. Ulama yang lain ngomong, ya imam, engkau ini pemimpin kami, engkau pemimpin para ulama, engkau ulama besar. Kenapa kau tidak bisa menjawab pertanyaan ini? Apa kata beliau? Mungkin karena air susu yang tertinggal. Maksudnya, mungkin karena air susu yang tertinggal. Maksudnya apa imam? Beliau cerita, dulu ketika aku masih kecil, ketika aku dilahirkan bayi, ayahku sangat berhati-hati dalam memberi makan ibuku yang saat itu menyusui. Satu waktu, tanpa sepengetahuan ayah dan ibuku, aku sedang disusui oleh budak perempuan. Maka seketika ibuku mengambilku, diserahkan kepada ayahku. Ayahku masukkan jarinya untuk mengeluarkan air susu budak perempuan tersebut. Karena itu air susu yang syubhat. Mungkin aku tidak bisa jawab pertanyaanmu, karena masih ada air susu syubhat yang tertinggal. Sampai segitunya. Waroknya para ulama, ikhtiyatnya para ulama-ulama.